Baik, kita kali ini akan membahas materi tentang trigonometri. Di sini sudah saya menuliskan beberapa materinya. Yang pertama di sini ada grafiknya. Grafik dari grafik sinus, grafik kosinus, dan grafik tang atau tangen. Nah, grafik ini itu adalah pola yang dibuat oleh sinus, kosinus, atau tangen itu sendiri untuk menunjukkan kalau dia bergerak sekian, maka nilainya sekian. Dan seterusnya. Ini juga berlaku untuk mencari seberapa besar nilai yang apabila sudutnya 30 derajat, 45, 60, 90, dan seterusnya. Nah, grafiknya sin kurang lebih seperti ini, grafik cos kurang lebih seperti ini, dan grafik tan kurang lebihnya seperti ini. Nah, kemudian sebelum kita lanjut ke bagian sini, kita akan membahas tabel ini terlebih dahulu. Kita mulai dari tabel sin, diagram sin terlebih dahulu. 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Jadi, selain dari 0, 90, 180, dan sampai 360, mereka juga memiliki sudut-sudut istimewa yang lainnya. Nah, ini nanti kita akan bahas setelah ini. Ini hanya pembahasan awal saja, nanti kita akan menentukan berapakah sudut sin 30, sin 60, sin 90, dan seterusnya. Baik, kita mulai dari sini dulu. Di sini ada diagram Cartesius, ya, yang berbentuk tanda plus atau tambah di sini. Di sini terdiri dari 4 kuadran. Yang kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Kuadran pertama itu dimiliki oleh sin cos tan. Yang positif itu adalah sin cos tan, sehingga saya menyebutnya sebagai semua. Kemudian di kuadran 2, itu sebelah kiri, adalah yang positif adalah sin. Kemudian di kuadran 3, itu dimiliki oleh tan. Kuadran 4 dimiliki oleh cos. Sehingga saya biasa membuat sebutan singkatan saja untuk mengingat bahwa urutan kuadran itu dimulai dari kuadran 1 adalah semua saya tahu caranya. Artinya apa? Apabila saya menyebutkan semua, berarti dia berada di kuadran 1, sin cos tan positif. Kalau saya, berarti berada di kuadran 2, dan yang positif hanyalah sin, karena saya. Kalau saya katakan tahu, berarti dia berada di kuadran 3, yang positif adalah tan. Tan adalah tahu. Dan yang terakhir ada kuadran 4, di situ saya panggilnya adalah caranya. Caranya diambil dari cos tulisan ini, atau dibaca kita adalah cos, yang positif adalah cos. Sehingga kalau saya baca secara urut, semua saya tahu caranya. Sehingga semua berarti semuanya positif, saya berarti sin, tan itu tahu itu tan, caranya adalah cos. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada urutan-urutan, atau lebih tepatnya formula-formula apabila sinus itu berbentuknya seperti ini. Kalau sinus negatif A derajat sama dengan min sin A derajat. Sebagai contoh saja, kalau misal inputkan A ini dengan nilai 30, berarti sin min 30 derajat sama saja dengan negatif sin 30 derajat. Dan seterusnya berlaku sampai cos. Yang tangan juga sama. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang yang ada n-nya di sini. Sin n kali 360 derajat kurangi A adalah min sin A kuadrat. N itu apa? N itu bilangan bulat yang dimulai dari 0. Jadi N itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, atau bilangan cacah kita sebutnya ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Tetapi normalnya kalau saya melihat dari kasus soal-soal SMA atau UTBK itu maksimal biasanya 4. Cuman ya anggap saja sampai entah berapa banyaknya. Silakan inputkan saja N dengan 0, atau 1, atau 2, atau 3, atau 4, atau seterusnya.
ketemunya pasti min sin A. Dan ini berlaku untuk kosinus juga dan juga dari tan. Silakan, hal ini tidak semuanya saya tuliskan, tetapi ini adalah materi yang paling sering keluar dalam sinus, kosinus, dan tan. Silakan dihafalkan dan dipraktekkan sendiri. Nanti di akhir video saya akan berikan beberapa contoh soal berkaitan dengan ini. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Baik, ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya. Di sini saya sudah menggambarkan dua buah grafik, yaitu grafik sinus dan kosinus. Yang grafik sinus itu digambarkan menggunakan spidol hitam, dimulai dari sini sampai ke belakang juga. Dan grafik kosinus dimulai dari sini dengan spidol warna merah. Maaf, ini agak keriting, emang saya agak susah gambar. Anggap saja itu sketsa saja. Baik. Mungkin agak terlihat membingungkan dan membuat pusing ya. Dan sebenarnya itu sah-sah saja karena ini model grafiknya. Kita akan menjelaskan grafiknya terlebih dahulu. Pertama, di sini sinus seperti yang sudah kita katakan, sudah saya katakan tadi, bahwa sinus itu dimulai dari 0,0. Nolnya siapa? Nolnya sumbu X dan nolnya sumbu Y, yaitu nolnya derajat, besarnya derajat, dan 0 nilai. Dimulai dari 0 derajat, 30 derajat, dan seterusnya sampai 360 derajat. Terus, dia akan bergerak naik sehingga sampai di titik puncaknya itu adalah 90,1. Maksudnya adalah 90 derajat, apabila sinus 90 derajat hasilnya 1. Nanti kita akan jelaskan di sini. Ini adalah hasil perangkuman dalam satu grafik ke kanan. Nanti kita bisa terapkan ke grafik yang sebelah kiri dan grafik yang di sebelah bawah. Sama saja. Oke, kemudian di sini saya sudah memberikan titik-titik, yaitu titik-titik sudut istimewa. Itu ada 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, dan seterusnya sampai 360. Nah, dimulai dari 0 sampai 90 saja. Dari 30, sin 30 itu memiliki nilai setengah. Sin 45 adalah setengah akar 2. Sedangkan sin 60 dia memiliki akar 3/2. Dan sin 90 akan bernilai 1. Itu adalah grafik sinus. Bagaimana kalau grafik kosinus? Nah, grafik kosinus itu pembacanya dimulai dari sini. Dimulai dari 0,1. 0-nya derajat, 1 tuh nilainya. Jadi kalau kosinus 0 hasilnya 1. Kosinus 30 ya tinggal dikurangkan saja. Nah, saya panjangkan lagi. Nah, ini maaf ya, kurang tepat, cuman nggak apa-apa. Jadi 30 derajat pada kosinus atau kosinus 30 derajat adalah akar 3/2, kosinus 45 adalah akar 2/2, kosinus 60 di sini bernilai setengah, dan kosinus 90 bernilai 0. Jadi, kesimpulannya apa? Kalau sinus itu bergeraknya naik, sedangkan kosinus bergeraknya turun. Jadi, di antara 0 sampai 90, semakin besar derajatnya, semakin besar nilainya pada sinus. Kalau pada kosinus kebalikannya, semakin besar derajatnya dari 0 ke 90 semakin turun. Ya. Dan kemudian kita bisa tuliskan dalam tabel berikut. Nah, pertanyaannya sebelum kita bahas secara keseluruhan, di manakah grafik tangen? Nah, kalau kamu cek lagi gambar yang sebelumnya, silakan dicek di rewind. Di situ grafik tangen itu berbentuk seperti ini. Oke. Dia terbentuk dari sudut yang sudah saya spidolkan warna hitam dan merah. Kalau di situ kurang jelas, di sini saya beritahu bahwa di sini sudah ada spidol merah, spidol hitam, merah, hitam, merah, hitam, merah, hitam, dan seterusnya. Dan dia kalau kita tebalkan seperti ini,
dari min 45 sampai ke 45, dia akan membentuk gambar yang tepat seperti ini. Ya. Dan itu akan berlaku untuk di mana? Ya untuk di sini juga, untuk di sana juga. Pokoknya dari kelipatan 45. Jadi seperti ini, set 45. Nah, kemudian dia mulai dari bawah lagi, terus ke atas lagi, terus 135, ke atas lagi, terus dari 225 ke atas lagi, dan seterusnya. Jadi, kesimpulannya apa? Kesimpulannya ada pada tabel berikut. Di sini ada sinus, kosinus, dan tan. Sinus 0 adalah 0, sinus 30 derajat adalah setengah, dan seterusnya sampai sinus 90 bernilai 1. Kemudian untuk kosinus 0 itu adalah 1, kosinus 30 derajat adalah akar 3 per 2, dan seterusnya sampai kosinus 90 adalah 0. Jadi dia sinus bergerak naik, kosinus bergerak turun, dengan catatan ini dimulai dari 0 sampai 90 derajat. Kita kembali ke tabel ini. Terus untuk tan bagaimana? Untuk tan, perhatikan di sini kalau tan 0 itu ada 0, tan 30 adalah akar 3 per 3, dan seterusnya sampai tan 90 adalah tak terdefinisi. Di sini sudah saya beri logo bintang. Di situ ada keterangan bahwa tan alfa adalah sin alfa per cos alfa. Jadi kamu nggak usah pusing-pusing mencari grafiknya seperti apa, bentuknya seperti apa, tan sekian itu nilainya berapa. Yang penting kamu tinggal bagi saja sinus dengan kosinus. 0 dibagi 1, 0. Setengah dibagi akar 3 per 2, akar 3 per 3. Akar 2 per 2 dibagi akar 2 per 2, 1. Akar 3 per 2 dibagi 1 per akar 2, akar 3. 1 dibagi 0, tak terdefinisi. Bukan tak hingga, bukan infinite, bukan seperti ini, bukan juga seperti ini. Ini salah. Yang benar adalah tak terdefinisi, karena tidak ada 1 dibagi 0 itu tidak akan pernah bisa, karena tidak terdefinisi. Gitu. Baik, kita akan masuk ke selanjutnya. Oke, kita lanjutkan materinya. Dari dua pembahasan tadi, menghasilkan pembahasan selanjutnya itu adalah sudut-sudut yang bernilai sama pada sinus, kosinus, dan tan. Kalau kita tadi memahami lagi tentang grafik sinus dan kosinus, itu memiliki sudut yang berbeda tetapi nilainya sama. Seperti contohnya saja, kalau kita cek lagi, perhatikan pada sinus. Sinus itu adalah, kalau sinus 0, itu sama saja dengan sinus 180, sama saja dengan sinus 360. Terus untuk kosinus 0 itu sama saja dengan kosinus 360. Dan tan itu adalah hasil pembagiannya. Kamu nggak usah dipikir derajatnya berapa. Pokoknya kalau tan 30, berarti kamu pikirnya saja sin 30 per cos 30. Nah, untuk nilai-nilainya, kita menggunakan rumus yang seperti ini. Untuk sin, di sini ada sin x sama dengan sin alfa. Maka untuk mencari nilai x ada 2, dan kamu harus cari semuanya. Yang pertama, x sama dengan alfa ditambah n kali 360 derajat. Yang kedua adalah x sama dengan 180 derajat kurangi n, kurangi alfa, maksud saya, dalam kurung. Terus kemudian ditambah n kali 360. Yang cos juga demikian, cos x sama dengan cos alfa. Maka x-nya adalah alfa ditambah n kali 360. Atau x sama dengan min alfa ditambah n kali 360. Yang nomor 3 ada tan x sama dengan tan alfa, maka x-nya cuma 1, yaitu alfa tambah n kali 180 derajat. Oke, untuk selanjutnya di sini ada segitiga siku-siku, atau kalau mungkin kalian di SD sudah belajar tentang triple Pythagoras, itu adalah salah satu cara untuk mencari nilai yang kita cari pada segitiga siku-siku ya. Nah, dalam trigonometri pun ada penyelesaiannya. Jadi seperti ini. Saya
sudah memberikan kalian segitiga siku-siku dengan sudut elevasi alfa. Maka saya menganggap di depan sudut alfa ini, sebelah sini, adalah D atau depan. Ya. Kemudian sebelah ininya adalah sa atau samping. Maka ini ya pasti, kalau biasanya saya ring atau miring. Ini. Depan, samping, miring. Cut. Nanti mending. Mulai. Nah, bagaimana kalau kita sudutnya bukan yang di sini, sudutnya di bagian atas, atau sudut depresi? Anggap saja di sini ada sudut beta. Maka depannya beta bukan ini lagi, tetapi sini. Sampingnya beta sini. Miringnya tetap ini. Nah, untuk rumus trigonometrinya adalah misal sinus alfa adalah D ring. Oh, maaf. D per ring. Kosinus alfa saring tan alfa sama dengan D sa. Atau kalau kita buat melalui beta, berarti sinus beta ya sama saja menggunakan spidol merah. Sinus beta adalah D per ring cos beta adalah sa per ring, tan beta adalah D sa. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh pembahasannya. Let's go. Nah, di sini sudah saya berikan 6 buah soal yang akan kita pecahkan bersama. Yang pertama di sini ada sinus 30 derajat, itu berapa cos gitu, atau cos berapa derajat. Nomor 2 cos 30 derajat sampai nomor 6 itu cos negatif 60 derajat, itu sama saja cos berapa derajat. Nah, kita sambil latihan pembahasan 1 dan 2 untuk mengerjakan soal 1 sampai nomor 6 ini. Untuk sin 30 derajat itu berapa cos? Cos berapa derajat? Jawabannya ada 4. Kenapa saya jawab 4? Kita buka lagi tabel yang sudah saya berikan. Perhatikan di sini. Tabel sin 30 derajat. Dia menunjukkan ke nilai ya setengah. Maka sin 30 derajat adalah setengah. Sekarang, pada derajat berapakah kosinus bernilai setengah? Ada 4 titik. Yang pertama adalah 60. Yang kedua adalah 300. Yang ketiga adalah negatif 60. Dan yang keempat adalah negatif 300. Oke, maka jawabannya adalah cos 60 derajat atau cos 300 derajat atau cos min 60 derajat atau cos
min 300 derajat. Begitu cara mengerjakannya. Untuk nomor 2, caranya juga hampir serupa, cuman agak dibalik. Kosinus 30 derajat itu berapa sinus? Atau sinus berapa derajat? Kita buka lagi tabelnya. Kosinus 30 bernilai setengah akar 3. Maka, pada derajat berapakah sinus bernilai setengah akar 3? Ada 4. Yang pertama, sinus 60, sinus 120, sinus negatif 240, dan sinus negatif 300. Dengan demikian, kita bisa mengisi cos 30 derajat dengan 4 jawaban, yaitu sinus 60 derajat, atau sinus 120 derajat, atau sinus negatif 240 derajat, atau lagi sinus negatif 300. Oke ya, jadi agak sedikit paham penggunaan tabel yang sudah saya berikan. Yang ketiga, di sini ada sinus 120 derajat. Sama dengan cos berapa? Caranya hampir sama dan hampir serupa dengan 1 dan 2. Cuman ini derajatnya agak lebih besar. Nomor 5 dan 6. Ini pembahasan yang cukup mudah, karena ini masuk ke pembahasan pertama yang sudah kita bahas tadi. Sin negatif 60 derajat, berapa sinus? Sinus negatif A sama dengan negatif sinus A. Oke, kita kembali ke soal. Maka sin negatif 60 derajat, maka sama saja dengan negatif sin 60 derajat. Oke, nomor 6. Cos min 60 derajat, berapa cos? Cos negatif alfa sama dengan cos alfa. Sehingga kita bisa tulis lagi menjadi cos 60. Baik, kita masuk ke soal terakhir. Baik, di sini saya sudah memberikan 3 buah soal perihal pembahasan yang tadi, pembahasan terakhir. Di sini ada nomor 7, sin X sama dengan sin 30 derajat dengan X lebih dari sama dengan 0 kurang dari 360 derajat. Maka X-nya berapa saja? Di sini ada 2 cara penyelesaian, dan itu harus dikerjakan semuanya untuk menyelidiki berapa saja nilai X-nya. Yang pertama, kita ingin menentukan N-nya sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 30, itu sebagai alfa. Alfanya 30 kan? Ditambah N-nya adalah 0, berarti 0 kali 360. Hasilnya adalah 30. Oke. Kemudian untuk yang kedua, X sama dengan 180 kurangi alfa, alfanya adalah 30, ditambah 0 kali 360. Hasilnya adalah ya 150 derajat. Nah, perhatikan di sini. Derajatnya baru 150, belum tepat atau melebihi 360 derajat. Ya. Lebih tepatnya belum melebihi 360 derajat. Kalau tepat 360 derajat masih boleh, karena di sini tandanya sama dengan. Kalau lebih 1 saja itu sudah tidak boleh. Maka kita N-nya bisa kita lanjut ke 1. X sama dengan 30 ditambah 1 kali 360. Hasilnya adalah 390. Nah, dari sini pun kita sudah harus berhenti, karena
derajatnya saja sudah 390, sedangkan yang diminta saja maksimal 360, maka ini tidak diikut sertakan. Maka X-nya adalah 30 dan 150. Maka kita masuk ke nomor 8. Caranya hampir sama dan saya akan menjelaskan caranya sama seperti ini. Ya. Kita menggunakan N sama dengan 0 terlebih dahulu. Maka X sama dengan, kalau cos itu alfa, jadi alfanya adalah 60, ditambah 0 kali 360, hasilnya adalah 60. Yang kedua, X sama dengan min 60, tambah 0 kali 360 derajat, hasilnya min 60 derajat. Nah, perhatikan di sini. Yang diminta itu minimal 0. Ternyata di sini diketahui adalah min 60, maka min 60-nya tidak diikut sertakan. Selesai. Maka yang diikut sertakan hanya yang atas. Kemudian kita cek lagi dengan N sama dengan 1. X sama dengan 60 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Maka sama dengan 420. 420 pun tidak boleh ikut karena maksimal 360. Maka kita cek satunya. Min 60 ditambah 1 kali 360. Sini adalah 300. Maka yang diikut sertakan adalah yang pertama dan yang terakhir. Maka X itu bernilai 60 dan 300. Sekarang yang nomor 9. Tan. Tan itu rumusnya cuma satu dan caranya juga sama. Kita masukkan N-nya terlebih dahulu, anggap saja 0. Maka X sama dengan, alfanya adalah 45, ditambah 0 kali 180. Hasilnya adalah 45. Terus, untuk N sama dengan 1, X-nya 45 ditambah 1 kali 180. Sama dengan 225. Nah, ini sudah tidak boleh karena minimal 0, maksimal 180. Maka yang memenuhi hanya 45, sehingga X itu hanya 45 derajat. Oke, kita langsung ke pembahasan terakhir. Di sini sudah saya berikan segitiga siku-siku. Dengan di sini derajatnya 30, di sini siku-siku, di sini 60. Dengan panjang sisinya masing-masing X, 7, dan Y. Nah, kita diminta untuk mencari nilai X dan nilai Y menggunakan materi terakhir yang sudah saya jelaskan. Maka, untuk mencari X itu simple saja. Kita menggunakan 30 atau 60. Nah, kita coba kerjakan menggunakan yang 30. Kalau kita menggunakan 30 mencari X, maka komponennya adalah desa. Maka apa di antara sin cos tan yang rumusnya adalah desa? Ya, itu adalah tan. Tan 30 derajat itu sama saja dengan 7 per X. Tan 30 itu berapa? Akar 3 per 3 sama dengan 7 per X. Maka X-nya adalah 21 per akar 3 atau ditulis menjadi 7 akar 3. Maka di sini 7 akar 3. Kemudian
untuk yang Y sama saja. Kita gunakan ini boleh, kita gunakan ini boleh. Karena tadi kita sudah menggunakan yang menggunakan 30, maka sekarang kita gantian menggunakan yang 60. Kita bisa gunakan ini boleh, gunakan ini juga boleh untuk mencari Y. Oke, sekarang anggap saja kita menggunakan yang X. Sudut 60 derajat menghadap ini, maka inilah depan atau D. Di sini sa, ini ring. Nah, untuk mencari Y pada sudut 60 derajat, maka D ring adalah sinus. Sehingga kita bisa tulis menjadi sinus 60 derajat sama dengan 7 akar 3 per Y. Sin 60 itu berapa? Akar 3 per 2 sama dengan 7 akar 3 per Y. Maka Y-nya, di sini akar 3-nya kita bisa coret. Sini adalah 14. Oke, dengan demikian pembahasan trigonometri part 1 sudah selesai. Nantikan video selanjutnya di trigonometri part 2. Terima kasih, sekian penjelasan.